Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kesemuanya itu kita patut menyukurinya. Patut menyukurinya dengan lisan maupun dengan perbuatan maupun dengan hati. Rasa syukur kita kepada Allah SWT. Baiklah, jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Sairus Salikin, karya dari Syekh Abdul Somad Al-Falembangi, beliau menyarahi kitab Imam Ghazali tapi dalam mukhtasar. Syekh Abdul Somad Al-Falembangi ketika mengambil bagian daripada kitab Ihya, yaitu pada bab fi ajaibil qalbi, yaitu bab keajaiban hati. Fi ajaibil qalbi, bab dalam keajaiban. Mengambil sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In saluhat salat jasada kullu wa in fasadat fasad jasad. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Apa itu? Qalbu, hati. Jadi dititik beratkan pada hati. Makanya Syekh Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab Sairus Salikin, beliau mengatakan kemuliaan manusia itu ada di dalam hati. Kejahatan manusia dinilai pun itu ada di dalam hati. Maka kata Rasulullah, qalbu merupakan pusat seluruh unsur-unsur anggota badan jasad manusia adanya di qalbu. Nah, untuk membersihkan hati dari maksiat zahir maupun maksiat batin, kata Syekh Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab beliau, itu harus pakai ilmu tarekah, ilmu ahli tarekah sufi. Ada istilah dengan di takhali, tahali, tajali. Maksiat zahir seperti zina, seperti bohong, seperti melakukan judi, nasihat batin, dengki, iri, dan lain-lain. Jadi itu semua, kata beliau, kata saya Somad Al-Falembangi, itu bisa hilang penyakit tersebut
Kalau dengan ilmu tarekoh atau dengan ilmu tarekoh ahli sufi itu bisa hilang. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu tarekoh? Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu tarekoh ahli sufi tersebut? Maka ada suatu pertanyaan, supaya hati ini benar, lurus, bisa mengenal Allah, bisa makrifat Allah, maka beliau tegaskan hati tak akan benar, hati tak akan lurus, hati tidak akan hilang dari penyakit hati kecuali solusi yang utama melalui ilmu tarekoh sufi, yaitu dengan talqin zikir. Talqin zikir. Talqin zikir kepada guru mursyid, walia mursyid. Talqin baiat zikir kepada guru mursyid, kata Syekh Abdul Somad Al-Palevi. Karena itulah jalan satu-satunya yang bisa membersihkan hati seseorang itu dengan talqin baiat zikir kepada guru mursyid atau walia mursyid, guru yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Kalau sudah mendapatkan itu, kata Syekh Abdul Palevi, maka si murid itu harus mengamalkan sesuai dengan ketentuan gurunya. Harus mengamalkan sesuai dengan ketentuan gurunya. Apa yang ditalqin zikir baiat tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah sebuah kalimat di mana seseorang terjadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nilai yang terbesar, mampukah seseorang ketika sakaratul maut, ketika akhir ajalnya, dapat mengucapkan seperti kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Ketika dia mampu, nilai ruh yang keluar dari jasad seseorang husnul khatimah. Tapi kemampuan seseorang berzikir, dia mampu ketika sakaratul maut, itu pun harus mudawamah, harus istiqomah. Kapan? Masa hidupnya. Makanya perlu yang namanya talqin baiat zikir kepada guru mursyid. Karena talqin baiat zikir pun itu bisa memperbaiki amal-amal jahat, bisa memperbaiki hati yang kotor. Makanya Rasulullah katakan bahwa di diri manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu namanya hati, kata Rasulullah. Untuk bisa hati bersih, maka dengan zikir, bukan dengan yang lain. Zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan, zikir yang ditalkin baiatkan kepada guru mursyid yang sisinya sampai kepada Rasul. Bukan hanya sekedar zikir lisan, itu tidak berefek. Makanya Rasulullah memberikan suatu kata-kata statement yang kuat. Si jasad ini anggota zohirnya dia akan baik kalau si batinnya hati itu baik. Maka ketaatan batin ke depan hati itu bisa berefek ke anggota badannya. Di mana letak itu? Hati. Jasad pun akan merasakan suatu kebinasaan, suatu kehancuran seluruh panca indera kita. Kalau, kata Rasulullah,
hatinya pun rusak, segumpal daging tadi. Dipertegas oleh Rasulullah, alahiyal kolbu, yang tadi merusak anggota zahir kita, panca indera kita, pendengaran kita, mata kita, tangan kita, semua anggota panca indera zahir akan binasa kalau hati itu ada sebuah kerusakan. Maka untuk supaya soluhat tadi jangan sampai pasadat, segumpal daging tadi, makanya ulama-ulama sufi mengatakan dengan sepakat, hati akan benar, hati akan bersih, akan selesai dari penyakit-penyakit hati. Orang itu harus mengamalkan ilmu tarekoh atau ilmu tarekoh sufi atau ilmu suluk sufi. Tanpa itu tidak ada jaminan, wahai saudara-saudara. Karena ulama-ulama ahli sufi al-arifu billah, beliau mengatakan demikian. Berapa banyak murid-muridnya diriadokan, ditarbiahkan, dibimbing rohaninya. Awal yang diberikan zikirnya ada zikir jahar, zikir kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah akan berefek, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathul Ghuyub, kalau itu digurukan. Kalau la ilaha tidak digurukan, maka tidak akan menjadi efek yang disebut soluhat atau pasadat tadi, yang segumpal tadi. In soluhat, soluhat jasadukulu, in pasadat, fasadat jasadukulu. Nah, in soluhat, soluhat si mudgoh tadi yang berupa qalbu sebagai ruh, pusat daripada kemuliaan manusia itunya. Maka insoluhat itu adalah syarat. Kalau dalam ilmu nahu jawabnya soluha jasadukulu. Maka panca indera kita, pandangan zahir kita, telinga kita, semuanya soluha akan menjadi baik. In soluhat soluha itu sebuah jawab syarat. In pasadat, jika rusak segumpal daging berupa hati tadi, sebagai pusat di mana Allah melihat seseorang itu di dalam hatinya, bukan di jasadnya. Maka ketika Allah menyiksa pun lihat di hatinya. Maka solusi yang terbaik sekarang adalah membersihkan hati dengan mengamalkan ilmu tarekoh, dengan mengamalkan ikut dengan ilmu tarekoh sufi atau ilmu suluk itu sudah. Sekalipun Anda memiliki ilmu ngabrek-abrekan banyak, tapi ilmu tidak menjamin. Karena ilmu itu hanya sebatas mencerdaskan otak manusia, akal pikiran manusia. Tapi kecerdasan itu tidak membawa diri seseorang itu untuk kecerdasan spiritual. Maka seseorang itu untuk kecerdasan spiritual, maka manusia itu harus talqin baiat zikir kepada guru mursyid. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.